jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur buat pagi yang indah ini, di mana kasih Tuhan masih ada dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan juga pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat memuji menyembah Tuhan lewat ibadah live streaming kita pada pagi ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari fokuskan hati kita kepada Tuhan. Rasakan hadiratnya. Rasakan kuasa. Rasakan kekuatannya pada pagi ini. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang menggetarkan setiap hati kita. Lebih dari apapun yang kita perlukan, Tuhan senantiasa menyediakan. Haleluya. Mari sembah Dia. Bagi Raja di atas segala. Ingat juga Tuhan yang membawa
bersyukur buat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sembah Engkau Tuhan lebih lagi. Kami tinggikan Engkau Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Kami serahkan semua ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kasih anugerah-Mu Tuhan melingkupi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus. Lebih lagi Tuhan kami mau menyembah, memuji, bersorak meninggikan Engkau Tuhan pada pagi ini Tuhan. Karena Engkau di tengah-tengah kami, melawati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Katakan bahwa saya Tuhan itu baik. Yang berkata bahwasanya Tuhan itu baik, mari sorakan haleluya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tinggikan Dia. Angkat suara kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan. Dalam kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu berrahmat bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
biarlah Bapak seperti apa yang menjadi pujian akan menjadi doa kami secara pribadi Bapak. Jemaat Tuhan semakin cinta hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan senantiasa merindukan hadirat Tuhan. Oh haleluya. Untuk itu Tuhan, selidiki setiap hati kami, selidiki setiap batin kami. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Katakan dengan iman, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku
hambamu. Engkau berkati hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi lawati beliau Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau berkati kami Bapa, setiap umat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami rindu Tuhan sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, urapi kami, lawati kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu hidup kami semakin diubahkan. Hidup kami semakin berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom dan selamat pagi semua anak-anak Tuhan yang saya kasihi dan yang saya rindukan di dalam nama Yesus Kristus. Sudah cukup lama ya kita tidak bertemu, tapi saya yakin dan percaya melalui doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan dengan iman dan dengan pengharapan, maka yakin dan percaya badai ini pasti berlalu. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil daripada 1 Korintus babnya yang ke-13 ayat yang ke-13. 1 Korintus babnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13, kita akan melihat bersama-sama demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara-saudari, sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Haleluya. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah ini untuk dapat bersekutu dengan Engkau melalui ibadah. Bapak, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing melalui pelayanan live streaming ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam setiap peribadahan kami. Bapak, terima kasih, urapilah kami semuanya yang mendengarkan kebenaran firman ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita di dunia ini tidak selalunya mulus, tidak selalunya lancar. Ada kalanya perjalanan kita itu up and down. Kadang ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang sukar. Jadi untuk hal ini, untuk kita terus menjalani kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudari, kita memerlukan 3 perkara dalam kehidupan kita. Dan itulah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang kita lihat, yang sudah kita baca tadi daripada 1 Korintus babnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13 ini. Nah, saudara, dalam pasal 13 ini Paulus sedang menjelaskan keutamaan kasih dibanding dengan karunia-karunia rohani. Paulus sedang menjelaskan kepentingan utama tentang kasih dibanding dengan karunia-karunia rohani. Sedangkan jemaat Korintus menekankan karunia rohani tertentu sampai mereka melupakan kasih kepada sesama mereka. Kita melihat di sini di dalam ayatnya yang ke-13 ini, saudara, bahwa Paulus menjelaskan bahwa kasih berada di atas karunia-karunia rohani dalam hal kepentingan ataupun keutamaan. Itu dia tuliskan di dalam babnya yang ke-13 itu, dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saudara, tanpa kasih, semua karunia rohani itu tidak ada artinya. Tanpa kasih, semua karunia rohani itu tidak ada artinya. Kita melihat di dalam 1 Korintus babnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga itu, di sana Paulus menjelaskan bahwa sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa, sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia,
tentang seluruh pengetahuan. Sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jikalau kita tidak memiliki kasih, semuanya itu sia-sia. Nah, saudara, di dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 itu, Paulus menjelaskan tentang keabadian kasih. Paulus menjelaskan tentang keabadian kasih, bahwasanya kasih itu tidak berkesudahan. Saudara, pada pagi hari ini kita tidak akan berbicara tentang karunia-karunia rohani itu, tetapi kita akan melihat kepada ketiga perkataan, 3 serangkai perkataan yang terdapat di dalam satu ayat tadi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Baik, yang pertama kita akan melihat tentang iman dan pengharapan, karena kedua perkataan ini mirip, ya, bila kita melihat di dalam dalam firman Tuhan di dalam Ibrani babnya yang ke-11 ayat 1. Sebelum saya masuk ke sana, saudara, mari kita melihat dulu tentang satu contoh. Saya mau memberikan satu contoh tentang iman, pengharapan, dan kasih ini. Ya, ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Izinkan saya membawa saudara kepada satu contoh yang berbicara tentang seseorang yang sedang membangun rumah. Bila seseorang mau membangun rumah, maka hal yang pertama yang dia lakukan adalah membuat fondasi ataupun dasar. Fondasi ini atau dasar ini merujuk kepada iman. Selanjutnya, di atas dasar itu, dia akan meneruskan atau meletakkan bangunan-bangunan untuk meneruskan bangunan itu pasti berjalan dengan baik. Dan bangunan itu merujuk kepada pengharapan. Bila fondasi sudah siap, bangunan itu sudah berdiri di atas fondasi, yang terakhir dibuat adalah atap. Atap inilah yang akan menyempurnakan bangunan tersebut. Bangunan tanpa atap, bangunan itu tidak akan sempurna. Ya, jikalau bangunan hanya terdiri dari fondasi dan bangunan di atas fondasi itu sahaja, maka bangunan itu kelihatan cacat, tidak komplit, tidak sempurna. Jadi harus perlu atap. Demikian juga dalam halnya yang ketiga perkara ini, dia berkata bahwa iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Sebab kasih membuat bangunan itu sempurna. Atap tadi membuat bangunan itu sempurna. Kasih menutupi banyak perkara. Oleh sebab itu, saudara, tanpa ketiga hal ini, maka bangunan itu akan sia-sia. Tanpa fondasi, tanpa bangunan di atas fondasi itu, tanpa atap, bangunan itu tidak akan menjadi sempurna. Tetapi bila sudah ada fondasi, dibangun di atasnya bangunan-bangunan, diteruskan dengan bangunan-bangunan, dan juga diteruskan kepada atap, maka bangunan itu akan menjadi sempurna. Itu namanya rumah yang sempurna dibangun. Oleh sebab itu, saudara, kita akan melihat di dalam hal ini bahwa ketiga perkara ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki ketiga perkara ini dalam kehidupan kita. Iman berbicara tentang kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Pengharapan berbicara tentang seberapa fokus kita kepada masa depan atau surga. Kasih mengarahkan iman dan pengharapan. Iman tanpa kasih kepada Tuhan akan berakhir dengan iman yang mati. 1 Korintus 13 ayat 3. Karena kasihlah yang menyebabkan seseorang dengan penuh sukacita untuk mau belajar tentang Tuhan dengan lebih lagi setiap hari. Kasih juga membuat kita dengan penuh kesediaan dan sukacita untuk melayani sesama kita.
Harapan tanpa kasih kepada Tuhan adalah sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 3. Kasih kita kepada Tuhanlah yang menyebabkan kita terus berharap kepada persatuan akan Tuhan di kemudian hari. Saudara, harapan yang mati hanya berharap demi kesenangan pribadi. Namun harapan yang dilandasi kasih membuat kita bersedia berkorban untuk orang yang kita kasihi, demi kasih kita kepada Tuhan. Dan ini yang menyebabkan kita turut bersuka cita di dalam penderitaan ataupun kesulitan-kesulitan kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat banyak menyapa dan juga menegur jemaat-jemaat yang dia layani. Yang pertama kita melihat Kolose 1 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Kolose babnya yang pertama ayat 3 sampai 5. Saya bacakan kepada kita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Kita menemukan bagaimana Rasul Paulus di sini mengingatkan ataupun menyapa jemaat yang ada di Kolose tentang ketiga perkara. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Yang kedua kita melihat di dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudari, dalam perkara ini Paulus menekankan 3 hal ini dalam surat-suratnya. Di sini kita lihat bagaimana ia bersyukur kepada jemaat Kolose dan Tesalonika, menonjol dalam 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan harap adalah satu kelompok karena kedua hal ini mirip. Dan bila kita melihat di dalam Ibrani babnya yang ke-11 ayat 1 menjelaskan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, meyakini dalam arti percaya terhadap apa yang belum kita lihat. Iman ini sifatnya tidak kekal. Karena iman akan sirna di saat yang kita imani itu sudah terwujud. Karena itu, iman dan harap hanya berlaku ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Bila kita sudah di surga atau di Yerusalem baru nantinya, maka segala hal yang kita imani dan yang kita harapkan itu menjadi kenyataan, sehingga tidak perlu lagi kita imani dan harapkan di sana nantinya. Iman dan harap merupakan kekuatan di dalam diri kita, di dalam kita menaikkan doa, permohonan kita kepada Tuhan. Sebab dalam berdoa kita meminta dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman kepada Tuhan bahwa apa yang kita doakan itu, apa yang kita gumuli, apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita mohon itu kepada Tuhan senantiasa disertai dengan iman dan pengharapan bahwasanya Tuhan akan memberi, bahwasanya Tuhan akan mendengar, bahwasanya Tuhan akan menjawab. Sebab dalam berdoa kita meminta kepada Tuhan dengan penuh pengharapan dan percaya, sehingga Tuhan pasti menjawab doa kita. Contoh, saat ini kita berdoa supaya penyebaran COVID-19 ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Sekiranya hal itu sudah berhenti, saudara, kita tidak perlu lagi berdoa buat hal ini. Amin. Amin. Nah, perkara yang kedua kita melihat di sini ialah kasih. Kasih berbeda dari iman dan harap. Oleh karena itulah maka harus ada iman berlanjut dengan harap untuk mencapai pada kasih. Seperti yang saya katakan tadi, bila kita nak membangun rumah, yang pertama kita buat adalah
dasarnya ataupun fondasinya. Di atas fondasi itu kita meletakkan bangunan dan meneruskannya sampai kepada bagian atap. Bila kita sudah mengatapi rumah itu, barulah bangunan itu dikatakan sempurna. Tanpa atap, bangunan itu tidak akan sempurna. Jadi atap menyempurnakan bangunan itu. Demikian juga kehidupan kita. Demikian juga ketiga perkara ini. Iman, pengharapan, tanpa ada kasih di dalamnya, maka ianya akan menjadi cacat. Ianya akan tidak sempurna. Oleh karena itu, maka harus ada iman berlanjut kepada harap untuk sampai kepada kasih. Itulah tadi alasan saya mengapa ketiga perkara ini tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Saya yakin Rasul Paulus menuliskan ini untuk memberitahu jemaat di Korintus tentang perlunya ketiga perkataan ini di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan Paulus masih menekankan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sebab di dalam ayatnya yang ke-8 ia menjelaskan sifat kasih itu. Sifat kasih itu merupakan abadi ataupun berkekekalan. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian di dalam hal ini kita melihat bahwasanya kasih itu berkekekalan. Ya, ianya tidak akan berhenti walaupun contohnya kita sudah mencapai sesuatu itu, tetapi kita sudah bertemu dengan sesuatu, tetapi kita harus tetap mengasihi. Kasih itu harus tetap berjalan. Kasih itu harus tetap move on. Berbeda dengan iman dan pengharapan. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus babnya yang pertama, keseluruhan bab ini, ya boleh saya katakan keseluruhan ayat di dalam 1 Korintus babnya yang ke-13 ini merupakan nyanyian syair yang terkenal yang memuji-muji kasih. Saudara, hal yang paling besar, yang paling kuat, paling dalam yang pernah ditulis Rasul Paulus adalah 1 Korintus 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-13 ini, di mana dia menjelaskan di sana keutamaan ataupun kebesaran daripada kasih itu. Dia mengatakan bahwa dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nyanyian ini memiliki keindahan sastra dan irama. Kasih agape. Kasih ataupun agape dalam bahasa Yunaninya adalah kata yang khas dipakai oleh umat Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 8, Paulus memberikan suatu pengertian tentang kasih. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 tidak dikatakan bahwa Allah adalah iman, ataupun tidak dikatakan juga bahwa Allah itu adalah pengharapan, tetapi dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan Dia menunjukkan kasih-Nya, mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih adalah atribut Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 mengatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Nah, saudara-saudari, baru saja kita merayakan Paskah. Baru saja kita memperingati Jumat Agung. Bukankah ini berbicara tentang merayakan kasih? Yes, saya yakin dan percaya setiap kali kita merayakan Jumat Agung, setiap kali kita merayakan Paskah ini, kita memperingati, kita mengingati, kita menghayati begitu besarnya kasih itu bagi dunia yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Begitu besarnya
kasih itu didemonstrasikan langsung oleh Yesus sendiri, didemonstrasikan di Kalvari, didemonstrasikan di Golgota, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudara, kita merayakan kasih Tuhan yang Dia nyatakan kepada dunia. Oleh sebab itu, marilah kita mengenali kasih itu. Marilah kita menerima kasih itu di dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup di dalam kasih itu, dan biarkan ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih itu ada di dalam, tinggal di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Saya berdoa sebagai generasi yang kuat di dalam Tuhan, hendaklah kita menonjol juga di dalam ketiga perkara ini, menonjol di dalam iman, sebab iman adalah dasar kita untuk berharap, menonjol di dalam pengharapan, sebab pengharapan tidak akan mengecewakan. Roma babnya yang kelima ayat 5, firman Tuhan mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, sebab pengharapan tidak akan mengecewakan, marilah kita menonjol di dalam pengharapan, marilah kita menonjol di dalam iman kita, marilah kita menonjol di dalam kasih, sebab kasih tidak akan pernah berkesudahan. Kasih itu kekal adanya, kasih itu abadi. Sempena, saya berdoa sempena kita berada di bawah MCO ini, saudara, kiranya iman kita tidak akan gugur, pengharapan kita tidak akan goyah, dan kasih kita tidak akan menjadi dingin. Mungkin saudara teringat, bila saya sebutkan kasih yang dingin ini, mungkin saudara teringat dengan jemaat yang ada di Efesus, ketika di dalam Wahyu babnya yang ke-3, Wahyu babnya yang kedua, dikatakan bahwa Roh Tuhan berbicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, di mana mereka didapati sudah kedinginan ataupun sudah kehilangan kasih mereka yang semula. Mereka sudah kehilangan kasih mereka yang semula, dan Roh Tuhan kembali mengajak mereka untuk bertobat dan melakukan lagi apa yang semula mereka lakukan. Saudara, mari sempena PKP ini kita kuatkan iman kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita bertambah-tambahkan lagi, kita bekerja, kita berusaha lagi, supaya iman kita itu tetap kuat, supaya iman kita itu tidak digoyahkan oleh apapun juga, oleh situasi-situasi yang sedang terjadi di global dunia saat ini, supaya iman kita tetap kuat, pengharapan kita tidak goyah. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan biarlah kasih kita semakin menyala-nyala. Ketiga perkara ini saya sampaikan kepada kita pada saat ini, saudara-saudara, sebagai renungan kita pada hari ini. Dan biarlah kita menyadari bahwasanya ketiga perkataan ini, iman, pengharapan, dan kasih, itu hendaklah kita miliki dalam kehidupan kita, karena ini merupakan suatu hal yang sangat perlu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, untuk kita berperang melawan setiap penghulu-penghulu roh yang ada di alam roh ini. Kita perlukan iman, kita perlukan pengharapan, kita perlukan kasih, ya, untuk berdoa, untuk mengimani sesuatu terjadi. Kita harus benar-benar memiliki ketiga perkara ini dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya berdoa sebagai generasi yang kuat di dalam Tuhan, hendaklah kita menonjol dalam ketiga perkara ini. Sekali lagi saya tekankan, jangan biarkan iman saudara itu dikuasai oleh perkara-perkara dunia, tetapi biarlah iman kita itu tetap berfokus kepada Tuhan, pengharapan kita itu tetap berfokus kepada Tuhan, dan kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami, yang mengajar kami supaya ketiga perkara ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih Tuhan, itu ada di dalam diri kami dan boleh menonjol dalam diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau akan terus menguatkan kami ya Bapa dalam perjalanan iman kami, dalam mengiring Engkau Tuhan dalam kehidupan keseharian kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menonjol dalam ketiga perkara ini, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon, haleluya, amin.